Salat itu penentram jiwa, penyejuk mata. Ini diambil dari ucapan Rasul. Jadi Rasul itu benar-benar nunggu waktu sholat. Jadi Rasulullah itu dalam tingkatan orang yang benar-benar menikmati sholat. Sampai Nabi berkata seperti ini, perhatikan. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib. Dijadikan kesenanganku dari dunia ini dua hal. Aku dijadikan Allah senang dari dunia ini dua hal. Kata Nabi. Yang pertama an-nisa, wanita. Tapi dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Yang nomor dua at-tib, minyak wangi, parfum. Terus setelah itu Nabi berkata, wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk mataku, penyejuk pandanganku, dan penentram jiwaku fis shalah, ada di dalam sholat. Jadi Rasul kalau sholat tentrem hatinya, marem hatinya, karena sholat. Sholatuka alamatu imanika. Sholatmu penanda imanmu. Kullama kamulal imanu tammatis sholatu. Semakin sempurna iman seseorang, semakin sempurna sholatnya. Semakin berkurang imannya seseorang, semakin berkurang khusyuk sholatnya. Itu berbanding lurus. Semakin tinggi imannya, semakin berkualitas sholatnya. Semakin kurang imannya, semakin kurang kualitas sholatnya. Jadi iman sama sholat itu pembuktiannya di itu. Ya. Yang terakhir, sholatmu penggugur dosamu. Rasulullah itu menggambarkan sholat 5 waktu itu seperti apa? Ayo, saya tahu. Hah? Apa? Mandi, sungai dah. Rasulullah menggambarkan sholat 5 waktu itu seperti apa? Seorang yang di depan rumahnya ada sungai. Aku di rumahku di sana, di belakangnya, tapi bukan di depannya. Ada sungai sungguhan kan? Kata Rasul, ya Rasulullah membuat perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Maka setiap dia sholat itu seperti dia mandi 5 kali. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan sholat dengan sungai. Saya mau tanya, tolong dijawab. Apa sisi persamaannya antara sholat dengan sungai? Apa sisi persamaannya? Sama-sama sebagai pembersih. Sebagaimana sholat pembersih dosa, maka sungai pembersih apa? Kotoran kita. Jadi Rasulullah menggambarkan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Dan Rasulullah juga bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ujtunibatil kabair. Salat yang satu ke salat yang lain, salat 5 waktu dari satu salat ke salat yang lain, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu semuanya adalah mukaffirat lidzunub, sebagai penghapus dosa-dosanya anak Adam. Kesimpulannya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita harus perhatian dalam masalah sholat. Kita harus melatih diri kita yang biasanya kita nunggu adzan, bahkan adzan iqamah kadang kita masih datang baru berangkat. Nah, ayo kita meningkatkan kualitas diri kita. Barang siapa yang ingin memperbaiki hidupnya, hendaklah dia memperbaiki sholatnya. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hendaklah dia memperbaiki sholatnya. Kita harus bermujahadah,
harus bersungguh-sungguh mencontoh Rasulullah, bahwa Rasul itu mendapatkan kedamaian dengan sholat. Jadi nggak terbebani, nggak kok nek adzan, waduh sholat nggak, tapi justru nunggu. Wah, alhamdulillah waktunya sholat. Bayangkan Rasul itu nunggu waktu sholat, dan kalau sudah tiba waktu sholat, Nabi itu ngomong ke Bilal, dan omongannya Nabi itu nggak gini, Bilal wis wae adzan enggak. Omongannya Nabi tadi apa? Ya Bilal arihna bis sholat. Ya Bilal, tolong tentramkan kami dengan kehadiran sholat. Berarti benar-benar Rasulullah itu berada di level yang menunggu dan menikmati dan mendapatkan kebahagiaan ketika sholat. Dan ini perlu mujahadah. Mungkin awal-awal ya agak repot, tapi kita harus berusaha bermujahadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahli sholat. Maka jangan lupa, terakhir saya ingatkan, jangan lupa berdoa selalu dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai orang yang menegakkan sholat. Semoga Allah menjadikan kita ahli sholat.